Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit X baru kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Baru channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal X Baru. Di konten Ramal X Baru kali ini saya akan melanjutkan dari video yang kemarin sudah kita melewati 4 part atau 4 episode Ramal X Baru spesial asmara dari setiap zodiak di bulan Maret tahun 2021. Jadi kita hari ini akan masuk ke part yang kelima. Jadi sebelum kita masuk di Ramal X Baru pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit X Baru channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan ditonton oleh banyak kalangan. Dan di episode kelima ini saya akan membacakan dan memprediksi bagaimana asmara dari zodiak Sagittarius dan Capricorn. Jadi buat teman-teman yang berzodiak tersebut langsung saja ditonton, jangan di skip-skip. Kemudian juga ditonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Dan sebelum saya ambil, seperti biasa juga, saya akan mengajaknya terlebih dahulu. Ini agak-agak berbeda ya, beda ruangan juga, karena ini sedang mati listrik. Jadi saya mencari tempat yang lainnya juga, mencari tempat yang menurut saya agak-agak kondusif. Dan saya ingatkan sekali lagi, buat kalian yang ingin request artis atau figur idola kalian, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama, alasan, dan juga apa yang ingin diramal. Serta buat kalian yang ingin konsultasi baik asmara, keuangan, kesehatan, karir, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di @aditx_xbaru. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah cukup. Saya akan ambil kartu yang pertama, yaitu untuk zodiak Sagittarius. Ya, ini dia kartu yang pertama untuk Sagittarius. Oke, untuk Sagittarius di bulan ini saya lihat ada sedikit permasalahan yang muncul di hubungan kamu sama si dia. Jadi ada hal yang mungkin saat ini masih belum bisa terpecahkan oleh kamu sama si dia. Jadi bisa dibilang ini adalah ada pertempuran antara ego kamu dan egonya dia. Jadi bisa dibilang di bulan ini kamu sedang dihadang sedikit masalah yang mungkin bisa merembet menjadi masalah yang cukup besar apabila tidak segera ditangani dan tidak dicari jalan keluarnya. Kemudian di sini juga saya melihat kamu juga akan diuji seberapa besar kesabaran kamu dan juga bagaimana sih kedewasaan kamu. Apakah kamu sudah cukup dewasa untuk mengarungi ataupun juga melewati rintangan ini, rintangan tentang percintaan tentunya. Dan juga kamu juga akan diuji juga tentang bagaimana kamu menghadapi permasalahan ini ya. Kemudian juga bagaimana menghadapi pasangan kamu yang saat ini sedang marah atau mungkin sedang ada sesuatu yang membuatnya kecewa. Kemudian di sini juga saya melihat kamu sebenarnya bisa melewatinya, bisa diatasi dengan baik, namun butuh proses, jadi harus agak bersabar. Dan langsung saja saya akan mencoba mengambil kartu yang kedua, masih untuk Sagittarius. Ya, ini dia untuk Sagittarius. Untuk Sagittarius di kartu ini terlihat bahwa sebenarnya pasangan kamu juga sedang menunggu untuk bisa bertemu ataupun berkomunikasi dengan baik, atau juga bisa dibilang bisa untuk berhubungan dengan lebih serius lagi. Karena di sini saya melihat permasalahan ini tidak bisa kalau misalkan hanya sebatas chat, hanya sebatas hal-hal yang mungkin dianggap remeh, itu tidak bisa. Karena di sini kamu seperti dituntut untuk bisa menjadi pribadi
yang memiliki pemikiran yang lebih dewasa. Kemudian juga di sini seperti terlihat bahwa hubungan kamu sama si dia bisa akan segera kembali membaik. Tapi itu semua tergantung kamu. Tergantung kamu bagaimana mengatasi dan juga mencari jalan keluarnya. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan pencarian cinta atau sedang jomblo, di sini saya lihat kamu sama si dia atau calon gebetan kamu terlihat agak menjauh. Entah itu kenapa, tapi di sini sepertinya ada salah satu di antara kalian yang tertarik dengan orang lain, sehingga persentase hubungan kamu sama si dia atau calon gebetan kamu itu agak menjauh. Jadi ya terserah kamu mau bagaimana, karena apapun yang terjadi itu adalah jalan yang harus kamu ambil, dan juga itu adalah sesuatu yang harus kamu putuskan, mau mencari jalan seperti apa, mau mengambil jalan seperti apa. Jadi itu semua tergantung kamu sendiri. Kita lanjut untuk zodiak Capricorn. Ya, ini dia kartu yang pertama untuk Capricorn. Oke, di kartu ini saya melihat untuk Capricorn, asmara kamu di bulan Maret tahun 2021 ini terlihat sebenarnya agak sedikit memiliki permasalahan juga. Namun di sini yang membedakan adalah permasalahan ini cukup berat sehingga membuat hubungan kamu sama si dia itu berimbas kepada pertengkaran dan juga sesuatu yang bisa dibilang lebih serius, kemudian juga harus bisa dikritisi dengan baik. Dan juga di sini saya melihat pasangan kamu juga sepertinya terlihat lebih acuh dengan kamu, terlihat lebih tidak peduli sebenarnya, tidak peduli dengan permasalahan ini. Jadi bisa dibilang kamu sendiri yang harus bisa mencari jalan keluarnya. Setelah kamu mendapatkan jalan keluarnya, kamu juga harus bisa memberitahu kepada pasangan kamu bahwa harusnya seperti ini, harusnya kita itu mengambil jalan keluar seperti ini. Jadi pintar-pintarnya kamu merayu dia, pintar-pintarnya kamu juga untuk mencari jalan keluarnya. Karena di sini saya lihat kamu memiliki pengaruh yang cukup besar di hubungan kamu sama si dia. Bisa dibilang saat ini tongkat komando itu ada di tangan kamu. Dan lanjut kartu yang kedua, masih untuk Capricorn. Ya, ini dia kartu yang kedua. Di kartu yang kedua ini untuk Capricorn terlihat ada titik terang dari permasalahan kamu. Jadi sebenarnya di bulan ini bisa segera selesai, karena di bulan ini seperti ada celah atau bisa dibilang jalan keluar yang sudah ada di pikiran kamu atau terlintas dalam benak kamu. Jadi tinggal kamu melanjutkan ya, bagaimana eksekusinya yang baik itu seperti apa, itu kamu sendiri yang menentukan. Dan di kartu ini juga saya melihat persentase keberhasilan kamu untuk menyelesaikan permasalahan internal di hubungan kamu sama si dia itu cukup besar, karena di sini seperti yang saya bilang tadi, sudah ada petunjuk atau titik terang yang terlintas dalam pikiran dan benak kamu. Tinggal kamu jeli untuk memanfaatkan peluang ini, tidak hanya sekedar sudah dapat jawaban tapi tidak segera kamu eksekusi. Karena di sini saya melihat kamu harus segera untuk menyelesaikannya. Sudah ada jalan, tinggal kamu mengeksekusinya seperti apa. Dan seperti saya bilang tadi, kamu memiliki tongkat komando atau kendali penuh dalam hubungan kamu. Bisa dibilang peran kamu itu lebih besar dari pasangan kamu, meskipun yang namanya hubungan itu adalah kinerja yang harus seimbang atau konektif. Dan di kartu ini sepertinya di saat-saat ini kamu harus bisa lebih tegas untuk mengambil keputusan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada di hubungan kamu sama si dia. Dan untuk teman-teman yang sedang melakukan pencarian cinta, di sini sepertinya kamu ada kabar yang cukup gembira, cukup membuat kamu lebih bersemangat lagi untuk mengejar calon gebetan kamu. Karena di sini saya melihat bahwa kamu sama si dia sudah ada perasaan suka sama suka. Dan di bulan ini
kamu bisa saja untuk mendapatkannya, prosentasenya cukup besar. Kemudian juga terserah kamu mau kapan, tapi kamu harus juga bisa melihat peluang dan melihat keadaan. Jangan terburu-buru juga, tapi kamu juga harus bisa lebih berhati-hati untuk mengeksekusinya kapan. Dan bisa dibilang kamu harus bisa mencari tahu keadaan hatinya itu sedang bahagia atau sedang sibuk atau ada ruwet atau gimana. Nah, itu kamu harus bisa mencari tahu. Karena apabila persoalan hatinya dia itu sedang kalut, itu pasti saat kamu mengeksekusi atau menyatakan perasaan kamu itu pasti akan berbeda. Jadi kamu harus berhati-hati untuk mengambil jalan keluar atau mengambil keputusan kapan kamu akan mengeksekusi dan kapan kamu akan menyatakan perasaan kamu. Dan itu tadi ramalan Exploro di part yang kelima sudah selesai, dan jangan lupa masih ada satu part lagi yaitu part ke-6. Jadi jangan sampai ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Exploro Channel. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya khilaf. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.